para penjajah Rusia mulai benar-benar panik. Dalam rekaman ini, terlihat koridor darat menuju Crimea melalui wilayah selatan Ukraina yang diduduki, yang kini sepenuhnya berada dalam jangkauan tembakan drone Ukraina. Dan di sana benar-benar tidak mungkin untuk bergerak. Феодосии до Севастополя. Снимаю все заправки. Первая на нашем пути. Бензин бесплатный. Вы все сами видите. Мы под Симферополем проехали Зуев. С другой стороны, там у нас все бесплатно. Ехали в Бахчисарайский район. Все бесплатно. Даже сот. Отлично. Симферополь. Бесплатный бензин. По городу Севастополь. Бензин бесплатный. Севастополь. Тут есть только 95-й премиум. А там бензин бесплатный. Севастополь. Заправка ТС. Бензин весь бесплатный. Огромная пробка. Ехал за бензином, привезли, видать, бензин на форму. И очередь у нас на бензин. Dan dalam rekaman ini, terlihat SPBU kosong di Crimea dan kelangkaan bahan bakar total di semenanjung yang diduduki. Kedua berita ini sepenuhnya saling berkaitan. Lalu lintas di Jalan Raya R280 Novorossiya yang menghubungkan wilayah Rostov Federasi Rusia dengan Crimea yang diduduki melalui selatan daratan utama Ukraina terganggu akibat serangan drone Ukraina. Akibatnya, hal ini menyebabkan kelangkaan bensin di semenanjung. Di SPBU, Anda hanya bisa membeli maksimal 20 liter per hari. Di banyak SPBU, bahan bakar sama sekali tidak tersedia. Sementara itu, Korps Angkatan Darat Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan bahwa seluruh wilayah Luhansk kini berada di bawah kendali drone mereka. Dan mulai sekarang, seluruh logistik penjajah sepenuhnya berada di bawah pengawasan drone Ukraina. Sampai-sampai orang Rusia mulai menyamarkan kendaraan mereka karena mereka tahu bahwa drone Ukraina mencari target dan menyerang dengan bantuan kecerdasan buatan. Akhirnya, Menteri Pertahanan Ukraina Mikhail Fedorov menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina meluncurkan blokade logistik terhadap tentara Rusia. Namun, bagaimana semua ini bekerja akan kita bahas di episode ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa follow channel Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, kampanye Ukraina terhadap logistik Rusia semakin canggih. Selain serangan terhadap truk, gudang bahan bakar, dan konvoi logistik, drone Ukraina mulai menjatuhkan ranjau di sepanjang jalur pasokan utama, memaksa pasukan Rusia menghadapi ancaman tersebut. Sekarang ancaman datang baik dari udara maupun dari darat. Orang-orang Rusia mulai mengeluh bahwa seluruh apa yang disebut koridor darat ke Crimea, khususnya di sekitar jalan raya Mariupol-Melitopol, menjadi benar-benar tidak bisa dilewati. Setelah serangan drone Hornet dilanjutkan dan penanaman ranjau di sepanjang jalan M14 dari Mariupol menuju Chonhar, para penjajah secara bodoh menutup sebagian jalan tersebut dan mengalihkan lalu lintas truk besar ke arah Crimea. Seperti yang dinyatakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina, alih-alih hanya menghancurkan kendaraan tertentu, tujuannya kini semakin sering adalah untuk mengganggu aliran pasokan yang menuju ke garis depan. Namun, sementara dalam beberapa hari terakhir, semua orang membicarakan jalan di dekat Mariupol, ternyata jalan bernama Novorossiya di dekat perbatasan Kherson-Zaporizhia juga mengalami blokade logistik yang serupa. Dan sebelumnya sudah ada laporan bahwa drone Ukraina mulai secara aktif menyerang truk tangki bahan bakar dan truk yang melintas di jalan ini menuju Crimea. Dan perlu dipahami bahwa drone Ukraina telah memutus logistik musuh pada jarak 100 hingga 150 km. Dan itu belum semuanya. Berikut yang ditulis oleh Forbes tentang hal ini. Berikut kutipannya. Tampaknya taktik ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar dari Ukraina untuk mengubah jalur pasokan Rusia menjadi zona intersepsi berlapis-lapis. Para sopir sudah menghadapi drone yang melakukan penyergapan dengan menggunakan kamera FPV, drone serang berbasis kecerdasan buatan, dan serangan terhadap sistem pertahanan udara yang melindungi jalan-jalan utama. Jika penggunaan drone untuk menanam ranjau semakin meluas, mereka juga akan terus menghadapi risiko menemukan ranjau di jalan yang mereka lewati. Salah satu tanda adanya tekanan adalah laporan dari pasukan khusus Ukraina tentang serangan terhadap dua sistem rudal anti pesawat Tor M2 milik Rusia. Salah satu di antaranya dihantam saat sedang diangkut dengan traktor di jalan raya M14 dekat Berdyansk yang diduduki,
yang menunjukkan adanya pemindahan. Sistem pertahanan udara Ukraina digunakan untuk melindungi jalur logistik yang rentan. Blogger militer Rusia memperingatkan bahwa bahkan ranjau kecil yang tersebar di sepanjang jalan raya utama dapat berulang kali menghentikan pergerakan transportasi untuk pemeriksaan dan operasi pembersihan ranjau. Dan di sini saya ingin menegaskan sekali lagi betapa pentingnya momen ini. Sudah beberapa minggu, drone Ukraina datang ke jalan-jalan ini, menunggu dalam posisi penyergapan dan mengamati melalui kamera. Drone dikendalikan oleh kecerdasan buatan, dan ketika kecerdasan buatan melihat target yang sesuai, misalnya truk bahan bakar atau kendaraan militer apapun, drone itu langsung terbang dan menyerang target tersebut. Dan seperti yang Anda pahami, ini sangat mengubah format perang itu sendiri. Dan inilah Alexander Satrovsky, operator drone dari Brigade Mekanis ke-60 Angkatan Bersenjata Ukraina, mengatakan bahwa teknologi yang memungkinkan operasi semacam ini dapat diperluas sudah ada. Berikut kutipannya. Ada solusi yang memungkinkan untuk mengendalikan beberapa drone serat optik yang menunggu di posisi sergap secara bersamaan. Yang saya maksud adalah drone FPV penyergapan dengan satu stasiun kendali. Ini adalah solusi yang cukup efektif dan pasti ada tempat untuk itu. Jelas, Rusia tentu saja akan mencoba untuk beradaptasi dengan hal ini. Orang Rusia dapat memperluas jaring pelindung di atas tanah ini ke jalan raya yang rentan, mirip dengan terowongan anti-drone. Terowongan yang sudah mulai muncul di jalan-jalan yang lebih dekat ke garis depan. Namun, seperti yang Anda pahami, memperluas perlindungan seperti itu ke ratusan kilometer jalan raya akan menjadi tugas yang jauh lebih sulit. Dan disinilah letak hal yang paling menarik. Saat ini Ukraina telah memusatkan sumber daya yang signifikan untuk menyerang sistem pertahanan udara dan sarana dukungan tembakan jarak jauh tepat di dekat Crimea. Setelah sistem-sistem ini berhasil ditekan, target-target yang lebih penting yang mereka lindungi, termasuk pangkalan udara dan peluncur, menjadi lebih rentan. Pada akhirnya, bagi orang Rusia, koridor darat menuju Crimea menjadi sebuah jebakan. Masalahnya adalah Ukraina tidak perlu sepenuhnya memblokir koridor darat ke Crimea, sama sekali tidak. Jika setiap truk harus menempuh perjalanan lebih lama, jika sebagian jalan ini terus-menerus diawasi oleh drone Ukraina dengan risiko serangan mendadak, maka jalan itu tentu saja bisa tetap terbuka, tetapi akan menjadi jauh kurang berguna. Namun, tampaknya Angkatan Bersenjata Ukraina memperluas taktik ini dan hari ini Korps Angkatan Darat Ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan bahwa wilayah Luhansk sekarang berada dalam pantauan drone Korps Angkatan Darat Ketiga. Secara khusus, ini mencakup kota Luhansk itu sendiri serta Starobelsk, Alchevsk, Bryanka, dan Kadievka. Prajurit Korps Angkatan Darat Ketiga, Brigade Serbu Terpisah Ketiga, Batalion Sistem Tanpa Awak. Secara resmi kami menyatakan bahwa mulai sekarang di wilayah Luhansk, para penjajah tidak lagi memiliki tempat yang aman. Secara umum, saya sudahi sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke saluran, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, semua tautan dan detail cara melakukannya ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.